Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf, koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Warga kula anggere ape tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Nabo Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean salat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok iku seneng. Capek gelem sujud. Wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cawaras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusno waras mun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah. Yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Itu muridnya Abdul Hasan apa? Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Syadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka 'alat ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Melakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah. Tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda, misalnya 5 ada sabah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani syaradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu ibojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja lho terus. Akhirnya terus apik lah.
Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombongnya pol. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah SAW. Terus melete. Wong liya iso melete be duwe, mosok aku iso melete be Rasulullah. Dadi kalau sampean ngene lho, nekani pengajian kaya orang kaya ngene. Teko ngaji gudak-gudu wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng iso. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemen cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid Toreko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mbek Kanjeng Nabi seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuhe ngene. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaat. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid Thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, momene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren to maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kowe nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mu'minina wal mpun niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mpun. Engke nak donga ya amine ra usah tenanan wis mesti mandine mun ngene kula. Mboten usah. Nabi ora ana wong amine tenanan yo protes Nabi. Innakum lataduna asom wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan. Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maem koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku penting. Warga kula akhir ape tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah iku Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah iku lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, mon gampang. Jabatan kula critani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita. Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Bareng gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi ku model piye kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini ndak mandi? Jawab pengiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu, aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mandi itu kan joisen dong. Akhirnya dawe Allah wes ngene asa
Petuki kawulaku jenenge bareh, ada yang baca bureh bidomil ba. Sampeyan waca bareh bureh padha wae lah sementing ora parmen. Mung critane mergo bareh. Ya ora sapa wae lah. Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge bareh atau ada yang baca bureh. Dipedhuki kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta bareh, iya. Anta Musa ya, kok tahu? Jari bureh, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten cuma ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur niku. Itu dihiyal. Sampeyan takok kula saged, nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, bawa lewat model wali. Nak sampeyan ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan? Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan enggak ngefek ke engkau. Kok engkau pertimbangkan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula maksudnya iku sementing ku hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Inni astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan mergo yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna matatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kula jajal bolak-balik kula ndonga ora tenanan nggih mandi. Kula nu kepengen ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Ape donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran rapati tenanan wis mati terus kula tuh karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik karena hubungan itu apa mahabbah itu cinta itu mesti napa asik ya saya ulang lagi cinta itu mesti napa asik walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu jadi cinta itu harus mahabbah harus zina itu pepais di mana-mana pepais itu ya asik hubungan sama Allah kok kalau nggak gini nggak mustajab kalau nggak gini nggak mustajab yang model gitu itu yang nggak mustajab bon kalau waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kalau waca mau langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi Allahumma dawa anta te panjenenganku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana fawqahum. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba Yurobi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binaknya mudhoaf, Robban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujid itu Robban al-qauma esasahum bakana fawqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya,
Itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ingsun. Wa ana uta ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana uta ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawur reksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking ele-ele perkara sonaktu kang nglampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya, auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini, Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho nggih to, kamu tokoh kayak apa terus udah ning ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah, yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu bali ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi itu. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surra habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengin nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengin nyenengno sinten. Yo nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta apa? Istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah SAW, qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa wa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Ini sing kula waos nggih. Kula waos model masaya sepuh. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi.
Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta ele waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira wa bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madzhab Sadziliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madzhab Sadziliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda, seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa iksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas simal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus simal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan idza qala ar-rajulu halakan nas wa huwa ahlakuhum. Ketika orang komentar ini manusia halakan nas, kata Nabi fa huwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan enggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtud Duror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sayyid Simtud Duror itu antuqa bilal mudniba minna bil ghufran. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuqa bilal mudnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Kuat doa ngoten. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas simal. Tujuannya apa? Liyadila supaya nginggokno apa waswas bika ing sira, nginggokno an husnidzonni sange husnidzon billah wa rasuli, digokno ila suidzonni maring suidzon billah wa rasuli. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lha bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad sing rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan enggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau sing percaya akeh rodok dukun sithik-sithik ku ya mlaku. Ya karena memang hadad ini milik Allah. Karuan digawa Nabi mlaku, digawa sahabat, digawa mudin nggih mlampah. Digawa rodok dukun nggih mlampah. Lho guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula niku mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lah piye no? Gurune iku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yo mending ngene, sing pas apik digajar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran ya baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau mboten darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadad ini milik Allah Subhanahu wa taala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung yo mlampah. Lho masjid teng desa-desa kowe takmir gonta-ganti mutung mlebu. Lho ngene iku masjide ya tetep mlaku. Padahal kene neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kene neng-nengan. Kula niku teng daerah kula teng kampung kula termasuk dianggap ngene iku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih mboten nggih padha wae papat.
Pokoknya sampean husnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Jadi madzhab Hasan Asy-Syadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Piye kowe wong hebat. Misalnya ngeten, nak jenengan Gus-gus anak kiai putu kiai, ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwe aneh. Top tenan niku. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Oh iku malaikat yakin kagum. Stop. Kok iso mesti. Iku mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Guys, cocok nggih? Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarenah sampai asar. Ini rumah no tenan. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus. Rapat gue cepat tos. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih. Ayo milih. Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagan utang mati. Rasa dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rapi. Sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi, dengan sifat kepastian kayak wa rahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum summa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus
nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan. Lala keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sighatul jasmi. Napa sighat pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sighatul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhriqakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhriqakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhriqakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Tidak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ra ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah kudu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yughriqakum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbuswar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih.
Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ya berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap. Kalau ISIS kita asli nih maksudnya hobinya itu tak hobinya itu ke arah jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin yo macam yo lucu nak wong brewon terus gak garang lucu nih jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Ki nak gasap ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama biasa. Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut.
Tapi sekarang Yunus Sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat bocah kati. Yang saya pertahankan satu. Mope. Orang barguling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak wilih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu apalagi doanya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil aku bima amantum. Belum mikir, ngene seudon ora usah dilembagakno, seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri wae elek mun seudon kok dikai panggung. Jajak aja bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ana Tuhan bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Kalau bojo minggat, namun apa diganti sing luwih? Nah, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya, dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku mbek aku bener di. Aku yakin ngono. Aku pernah yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzatis sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena azab bisa saja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati ku syahid ya. Ya. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah.
Gak sahih blas itu. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki minggu. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Besok kowe 7. Itu cek wolu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh, aku ahli fikih ora usah mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan Bu Swarga ngenton iri gitu. Nah, bareng niku mengke riyen niku. Apa anak awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayubrika kumpi makafartum kok wacana wong mukmin ku amantum maca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Lho nek fayur aku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca kafartu. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain ngomentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya semua ora roh tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak itu bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok wae. Kan kita ora roh. Iku pengen pangeran sing ngendikan itu pangeran kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga kagose. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas mongko Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh.
Tapi jangan balik lah ora ero, nak bab ora ero. Nak bar pidato untuk apa ero, tapi nak bab itu ora ero. Mesti to ala ora gojek iki ya. Wah, kok takoki itu khotimah yo nek ora ero. Nak bar pidato untuk apa lagi ero. Jadi ana sing ora ero. Pak Muni bener Mas, hukumnya jenggoten roh. Wani nglakoni berarti jadi sunat, wani nglakoni itu sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak ibu. Engko katamane urunan Mas. Kebul. Ya urunan ya. Oh, oke. Kemudian Mas. Kebul. Berangkatnya. Mulai ini kan umur berapa cukup gitu. Kira? Ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 10 tahun. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Oh, wis siap 9 bulan. Oh, Kak, kebule. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Dua rajane nanti mau tuku kebun. Wong keramat nek mau tuku kebun. Atau hang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet to. Ya jadi kula paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza, misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah, napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras ya mangan, ora iso gawe banyu ya karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah duwe duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugih balik wis nyangoni. Wis nyangoni kok. Wah, duwe akeh balik, malah sugih nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dong yo. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran, sunnatullah hubungane mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata cara aku ra ahli sunah tamaknani majibno. Mari ahli sunah adarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksud kula ya kan. Wis jelas istilah kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Maka yang lho kula ahli sana tulen Mas, cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknanya kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barabbukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kecek. Iku imma Allah nyelametno hafid sangka mangan barang subhat, iso wae sing ngundang koruptor, Allah kepengen nyelametno ben hafid ra mangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku ora aku tarang-tarang dikekno aku. Ya sudah, ini ditakdir buta karena Allah merespon pitik iku ya makhluk pangeran. Mergo ora hafite medheti nak ra buta. Ora kebeberan.
Jadi sudah seperti itu. Jadi eleng-eleng. Nah, itu ya. Ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya. Ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan azab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuannya ngono. Ujungnya berat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal Alkitab dan tak tes kok lali ayat oh nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini sematekori masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha ae. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain. Bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Terus dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe. Aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane ning ayat ya qul ara'aitum qul ara'aitakum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Mergo pangeran wae lho ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadit jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener mah, tapi kan tetep dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwa niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Asline ndelek.
Aneh-aneh kan nuruti seksual, nak nuruti keliru cara apa biadawiyah malah para meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jadi bisa istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Jidali, sudah jelas Qur'annya gini, nanti Qur'an tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kira umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusake ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Ya sakit. Wis tak nak kena sanksi kaya Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah, susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan yo lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu ila hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes e ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah ora bisa ngoni, blojo ora ngono, terus guyu-guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetap seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif deh. Kula lah yang ngakoni sing lakoni sunah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunah Rasul. Kok Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunah Rasul andalannya jadi tok-tok nih. Macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin. Sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullai. Setiap orang pasti kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbak-mbak sing gada abah awam, gada tiang semua awam, ya tetap barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidik. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli waliwa lidik. Mulane tenggene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiyang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Ora ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ra matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nek kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya. Itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf tuh, pun Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub nak istilahno pangeran niku putra-putrane nak istilahno ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abaik wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobia, Gus Muhammad asobia, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga iku isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi do pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entuk
Wong pangerane wong akeh kok sebut napa? Rabbi. Tapi misalnya sampean ndonga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Rabbi kok ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ono, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Rabbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobiyah, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusam madina abai, wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba, gini ku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwon sing khatam ngerasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud. Sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Engko Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu di antara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu di antara, saya tidak bilang hanya ya, di antara sing gadah atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya sehingga usul fikih itu diajarkan di sarang. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud nih kalau cerita Gus Muhammad. Sampai nak turu, ya turu ngorok nih. Ini cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusuk, santri ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusuk, ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku tok nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asiya kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Nah, jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal masih. Mboten ngantuk sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab iku turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kowe turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong rasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren mboten? Keren. Lane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Insyaallah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek ana santri ora turu. Insyaallah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku ya ninggal haram tapi ya ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur ya mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Ya ana tarkul ma'asi tapi ya ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe ra wong turu iku terus ora pati mangkel. Sufyan Ats-Tsauri nak wonten maling turu, wayahe subuh mboten digugah. Utawa preman ngono turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong, sadok turu. Tapi iki rong subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Iku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Fusul. Niku ge ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mur. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys, bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damar. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah gurune Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet.
Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sido Giri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lho, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, Wah. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Mas. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilail itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asih, tok. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten dadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku kramat iku mergo turu 300 tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten iki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud pun kathah, muji witir pun kathah. Muji wiridan pun kathah. Sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok boten asal. Ciri utama wong alim urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah, mriki nekuni apa? Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula tak cerita sekedhik, kula nate diceritani Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasefe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Nggih niku Quran sing teng Loh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki. Wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4.000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut mengalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu yang disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah. Riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah atau lama sekali. Lama-lama fotokopi shred ngoten. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami apa? Toyul waktu ngaos. Nah niku kula matur Gus Muhammad sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli. Ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen. Iku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadhanipun mbahipun Nek Koyum, gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir, nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas, Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilahna awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut bahas terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu.
Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang itu cara pondok. Itu apa? Ya sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat saya Mahfud. Marortu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim. Nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran ku gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi. Itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut. Bukan sifat lil fariqah, karena kalau sifat lil fariqah ahuna karobun siwa. Di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi. Lalu itu mengenai Mbah Mahfud jadi wali baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzat. Seperti contoh gampang di Kudus. Apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya. Karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kena seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah. Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikil Kudus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzut. Nyebutnya itu karena nyaman. Bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah, kalau suwon kanca-kanca sing khatam, kanca-kanca sing jangan berhenti belajar selain deres, niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniin, niku bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum napa tadrusun. Dadi orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mau matur ke semua, kuwatah tiang kulon sering diceritani keluargane Mbak Arwani, Bapak Mbak Sa'roni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani wau didawa kena wis apal dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani wis tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ana istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah. Itu. Jadi nak sing lali anggap bae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah, tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustana al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna iku pantese yo li asratun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sita. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna iku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten. Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu ndak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, ndak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah
Di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang enggak boleh dinikah itu kan ada tiga. Ada tiga sebab. Satu karena nasab, paham ya? Dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Ya, saya ulang lagi ya. Satu karena nasab, dua karena rodok, tiga karena musoharoh. Musoharoh bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, terus ya ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar roda'ah. Terus musoharoh dicontohkan wa ummahatu nisaikum dan ibunya istri kamu. Kan kok ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk gak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya kiai-kiai kadang kantuk rodo dan anak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus, sing penting enggak wah, ya aliran sesat tenan kan. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun enggak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah. Mulang tajwid ya khidmah. Mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik terusno tradisi. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nurin sorokan usul fikih. Kula riyen ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud, terus ada karangan banyak tentang usul fikih itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mereka terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhum ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau tidak serumah, ngono taqabbal wa minna minkum taqabbal neraka amen. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifat lil fariqah. Oh, neraka. Mergo memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali, siapapun nyebut kalau enggak muni cantik ku enggak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok enggak ditambahi Hafid itu enggak lego. Kok sampean di tuangga misalnya wonge mlete nyebut tak sapa iku? Parmen mlete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok-tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu harus dikaji. Dan itu juga di ilmu sampai dikarang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab, niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Jangan kula jarak kula pertontonkan teng mriki. Mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke ku kenemenan. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese, mene takoki wong, "Kowe alim-alim?" Cuma kelas B, kelas C, tapi tetap ngaku alim. Terus mau nang ngadil kula. Sampai nak periksa nganti ngerti iku bedan mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUG, Bustan Usyakil. Mergo ana tulisane ya ora ro. Engko alumni ya ngono urip ning Lampung pun itu wis ya mah. Ahli Quran medium.
khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanya 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanya surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek aku tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsih. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iki sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid ya bisa dipercaya, ya pinter. Mergo nek sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek aku iku pinter. Apa lewat maklar apa piye les pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawaduke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafaubi, nganti orang tuh enggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya enggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama jadi Al-Muhaddis Al-Kabir ini umumno. Kalau beliau itu Al-Muhaddis Al-Kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes iya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah ana orang-orang blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya iku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale kecelok iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran. Istighfare wong alim ya mulange. Sekula entekno istighfar ku agar gak mulang ya tetep nek dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kados Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang iki. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoke wong alim nomor 1 ku izharul ilm. Nek ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebas iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih swangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri, khataman ra kodho khatam. Pengajian rawani ketok. Sing ketok nggon maksiat. Sawangane donya ubek maksiat. Muga sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten saya Abdul Hasan napa? Asyadzili. Dadi a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu enggak ada semaan di speaker, enggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden, tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami. Lah tapi sing ribet tuh sing ralanya keliru jahron. Iku mari perkara. Tapi apapun iku kula suwun lah.
Kok nyok-nyok Quran niku seneng. Kula niku ngantos sakniki salat udah dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya itu. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan saged maos takrib, saged maos muin. Tuane entuk tapi afqoe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyo pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngrimneh. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha iku ape salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis pokoke sallu khalfa man qala la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kaya ono sing akhir waktu orang tahu batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus salat karek sarong tok, sarong sitok diikatkan di akidan tarafaihi ala atiki. Sarong sitok dicangklutno teng bulune. Terus salat. Cara sakniki dibuli wek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ilar. Umpama mulai dhisik wong salat mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kula bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi salat tawaf iku kabeh sahabat musyatan atau masin mlaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh salat apa tawaf numpak unta iku oleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah iku jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak mboten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Sing terakhir kula pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika, di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika, di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku. Wa mra'ata fir'aun. Daraba wa mathalan lil ladina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus maknane wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatanya ada cerita Asia imra'atu Fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas
kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdeni min ibadina sholihaini fa khonata huma. Nggih niku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan kaya imro'atun apa? Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bola-bali cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur. Ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sintenmu? Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku iku wae ana aturane, iku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhirnya ustadnya jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, kowe walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus, ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakiyan la qari'an, ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak pembaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakiyan, kamu hanya tukang cerita, tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajar. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana. Tapi mengena. Santri kula niku nak ape salat ana qomat mesti melayu, tak celuk ki ana melayu. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana mlayune. Firaru melayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunanto an-nasyat ku melayu rodok gumrega. Nak pas sampai salat. Terus dalile fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, karena Allah mengkritik orang munafik yaiku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mana nak kangkang ono adzan ono qomat kudu ono mlayune, mbah pira kadare kudu ono mlayune. Piye-piye ayate fafirru usak ngoten, bronto niku bronto yo ono kangene. Wah, yang gak dresui ku awak lara kabeh. Aja nak dresui nawal awak lara kabeh iku serapati bener. Dadi yang gak dres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa lara? Suwi mboten deres mulane kula nu sakit wae niku top tenan. Aja bareng dresui malah wae sakit wis gak bakat saleh. Gak bakat saleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos makhraje, diwaos maknane nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud, paling tidak ngerti makna dasar. Nah, kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar. Kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqul wa faqula lahu qawlal layyin. Meneh trimo kowe ngandane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandani wong sing sarron minni, jadi ku sinten? Fir'aun. Iku wae ana etikane
faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Firaun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi contoh kaul sing halus wis diceritakno teng juz 30 niku. Dadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, "Napa-napa sakowe kok rene? Halaka ila anta zakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik?" Fasilitasi, kula warai nek jenengan kepen dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika, mboten kok teko terus. Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti. Ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin, di antaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga fi suduril ladzina utul ilm. Mulane Quran yo diapalno. Mergo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tapi Quran juga wal kitabil mubin ditulis. Mergi dokumen tasih terus niki tabarruk, manjen niki mboten suasana ngaji usul fikih tapi kula sengaja supaya Quran itu kamu maknai pakai usul fikih. Kalau ndak, nanti kasusnya kayak tadi. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Niku kata itu bukan kata sifat lil fariqah, tapi sifat lil aghlabiyah. Umumnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan catatan hukum. Ya, saya ulang lagi, itu bukan catatan hukum. Sing catatan hukum gini ku wau. Sing min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Lah niku catatan hukum. Terusane kan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Terus kula ngapunten ingkang kathah mboten saged format niki saged-saged kula format Mbah Mahfud, format Mbah Muhammad, Mbah Hadir, format Gus Muhammad dan keluarga. Ki kula nu terkenal kiai sing diundang angel agak pernah sepuh. Gus Muhammad nambah kula menawa umure tuwa kula dadi nggawa mbah-mbahe lagi mandi. Terus mboten napa-napa lah, sementing iso menang. Mereka nek mboten ngoten nggih mboten menang, pancen kudu beto mbambae. Kapan-kapan kalau nak ngaturi mbambae nggih beto buyut-buyut kula. Dadi kok terakhir ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Terus niku ya niki guyon tapi ilmiah nggih. Terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbambae. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millatan apa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah niku mboten niat sombong. Niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah buyut. Meskipun mbak-mbak sing gadah abah awam, gadah tiang semua awam, ya tetap barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidek. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli wali-wali. Nggih ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu terus kita tahu memang motifnya kita baik sama tangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milih ormas apa tertentu.
Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai orang tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dambla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam.
Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung.
Yang mulai awal tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salah apa gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 40, 1, 80, 2.